Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Allah aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Kaum bapa, kaum muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, nikmat dan rahmat Allah mengantarkan jiwa dan raga kita ke dalam rumah Allah menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum muslimin, para undang Allah yang berbahagia, sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sebelum Sya'ban kita berada di bulan Rajab. Yang terjadi di bulan Rajab itu adalah Isra dan Mi'rajna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama sepakat bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu di tanggal 27 Rajab. Antara Isra dan Mi'raj dan menghadapi Ramadan memiliki sebuah kekuatan dan memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kaum bapa jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailam, suatu malam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Keberangkatan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Secara sejarah bagaimana Rasulullah perjalanan semenjak mulai dari berangkat di suatu malam sampai beliau pulang kembali akan menyampaikan berita Isra dan Mi'raj ini, beliau termenung. Apa yang dimenungkan oleh Rasulullah? Lai picayo orang keden gondak, nanden sampaikan ko lai picayo sahabat-sahabat dan umat-umat kepada orang, kata Rasulullah. Kenapa dikatakan demikian? Bila ditelaah dengan akal pikiran, memang tidak masuk dengan akal pikiran. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjalan kaki tidak cukup sehari 2 hari itu. Terus naik ke Sidratul Muntaha cuma dengan 1 malam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, percayakah atau tidak? Tetapi ini adalah perintah dari Allah dan harus disampaikan kepada umat. Lalu Rasulullah sampaikan. Dan siapa orang yang pertama membenarkan Isra dan Mi'raj itu? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau bergelar aku Abu Bakar Siddiq? Abu artinya bapak, Bakar artinya segera, Siddiq artinya benar. Yaitu bapak yang segera membenarkan.
Satu-satunya manusia yang pertama yang membenarkan Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq, yaitu salah seorang dari Khalifah Ur-Rasyidin. Kaum bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan waktu kita yang terbatas ini, kita tidak mempanjang lebarkan sejarah Isra dan Mi'raj itu. Akan tetapi pelajaran kita ambil sebelum keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam atas perintah Allah kepada malaikat. Peristiwa Isra itu terdapat di dalam surat Bani Israel. Sementara Mi'raj itu naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha terdapat di dalam surat An-Najmi. Kaum bapak, sebelum Rasulullah itu berangkat menghadap kepada Allah, dibersihkan dada dia. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dalam konteks manusia biasa, beliau adalah seorang Rasulullah, seorang Nabi. Tapi satu sisi beliau adalah seorang manusia biasa seperti kita. Nah, konteks manusia itu apa? Mahual insan, apa itu manusia? Di dalam ilmu mantik, al insan hayawanun natikun. Di dalam ilmu mantik dinyatakan al insan hayawanun natikun. Artinya apa? Apa itu manusia? Apa itu insan? Hayawan, hewan. Natikun, yang diberi akal pikiran. Jadi kita sebagai manusia biasa, ada sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Karena kita sebagai hewan yang dikasih akal. Ada sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri manusia itu. Di antara sifat-sifat hewaniah itu yang pertama adalah tamak, lobo, cama, dan rakuih. Itu sifat hewaniah. Kalau ada di awak dirangkuh nan punya orang nan punya awak ndak diagihan, tun sifat hewaniah gadang di dalam diri awak. Biarlah orang tak injak nan pokok awak naik, tun sifat hewaniah di diri awak. Biarlah orang tak niayo nan pokok kita tak hormat, tu namanya sifat hewaniah di dalam diri kita. Itu sifat kebinatangan. Gadang melendo cadik membuang kawan, kok pandai membuang kanti. Itu sifat hewaniah. Kok gadangnya melendo, kok cadiknya mengguluang. Itu sifat hewaniah yang ada di dalam diri manusia. Karena kita sebagai hewan. Di Bali bantiang samental tu sikua dikurung di kandang. Pagi dia agiah makan sakaruang. Agiah lah sakaruang pagi itu malaki kedua balik abih di nyawa tu. Lu abeko pukul 3 agiah lo ka sakaruang malaki pukul 5 abih jo dino. Kamalam panuha lawa-lawa tu ka sakaruang abih jo baru. Besok dia agihan 2 cakak pagi sadang dia. Lu dia agiah lo 2 cakak sadang dia. Sore di masua setengah karuang sadang dia. Itulah sifat hewaniah. Sakaruang 2 karuang 3 karuang sampai karuang tambah puluh jo ampas tahu jo. Abih dinyo ke bapa. Tidak ada pernah puas. Itulah yang sifat dengan hewaniah. Jadi sifat hewaniah yang ada di dalam diri manusia itu adalah tamak, lobo, cama, dan rakus. Adakah sifat itu menonjol di tengah-tengah kehidupan manusia? Ada. Tirulah Qarun. Qarun indak taluk dipadati membawa kunci gudang kekayaannya tu. Jo padati nak taluk membawa tu. Tetapi harta yang begitu banyak, kerakusan yang begitu banyak, maka pada ujungnya innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Kalau ada sifat menonjol kerakusan pada diri kita, marangkuah nan dia awak, nan diurang diambil, nan dia awak indak buliah namuah basi tagang lia, bakarek rotan, bayi aja orang lain pun juru sana dek karano harato, berarti sifat ewania besar pada diri kita. Dapat cik bana dua, dapat dua bana tiga, dapat tiga bana empat, bana 10, dapat 10 bana nak dua balik, nak 20, kau dapat guna marapi ya singgalang kita balik. Itu adalah sifat ewania. Dan itu yang dibersihkan di dalam dada Rasulullah. Di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad, pada ayat yang ke-10, fazadahumullahu marada. Di dalam dada manusia itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Makanya tambah sakit hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara penyakit itu? Di antaranya adalah sifat rakus dan lobo. Baik itu rakus dari segi material atau apalagi rakus dari segi jabatan. Ini adalah sifat ewania. Kaum bapak jamaah Jumat yang dimuliakan, ini yang dibersihkan dalam dada manusia. Kalau masih ada sifat rakuih di dalam dada awak, masih ada sifat tamak dan lobo di dalam dada awak, jangan menghadap kepada Allah. Karena sebelum kita menghadap kepada Allah, kita bersihkan dada kita terlebih dahulu. Rasulullah dibarasiahkan dadono jo air zam-zam sebelum menjemput salat 5 waktu. Kaum bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang dibersihkan dada Rasulullah itu adalah ada sifat kemanusiaannya itu, sifat hewaniahnya itu, yaitu sifat iri. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam ayat tadi, fi qulubihim marad, dalam dada manusia itu ada penyakit. Penyakit apa? Iri. Bangka hati mencalia orang lebih pada awak. Kau dapat orang tu di bawah awak, kau dapat tainja andaknya, awak nanya kata. Itu sifat iri yang ada di dalam dada manusia. Itu termasuk sifat ewania. Setelah sifat iri yang ada di dalam dada naik, no kata, jadi sifat dengki. Jajuk semencali orang. Ko anan dikarajokan orang jajuk semencali. Lah elok nan dibuat orang gereja dan sudah. Musaji dibangun gereja dan sudah. Lah tunggang langgang orang mau urus kampung, tapi buruk je nak basuh. Ini adalah sifat iri dan dengki. Iku banyak di tengah masyarakat. Musaji dibuat gereja dan sudah. Ala tapaca paluah mau urus kampung tapi upek nan dapat. Kaum bapak jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ini dibersihkan dada. Setelah sifat iri dan naik ke dengki, maka dia akan melonjak ke atas, yaitu sifat fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dibuat dan indak-indak, diburuakkan orang. Iko acuk terjadi dalam ranah politik. Kalaulah ada percaturan politik, ada satu trik politik yang dikerajokan, tetapi bertentangan dengan agama, yaitu membunuh karakter. Dibunuh karakter orang, diburuan orang sehingga jatuh namanya. Di sinan baru dilaluan pinjai awak. Lah jatuh namanya bekolah buruaknya di orang, dilaluan nanti awak. Itu adalah pembunuhan karakter. Tu makanya politik itu jajuk orang macam dia. Kaum bapak jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tergantung kita menjalani yang baik atau yang buruk. Semoga batin kita, jiwa kita bersih dari sifat-sifat yang itu. Makanya Rasulullah itu dibersihkan dadanya oleh para malaikat dengan air zam-zam. Nah, Ramadan akan kita hadapi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapat orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Sebelum Ramadan masuk, sebelum kita angkatkan tangan kita menghadap kepada Allah, Allahu Akbar. Secara syariat kita membesarkan Allah, tetapi secara hakikatnya dada hai dunia. Aku tinggalkan kamu sementara, takkan ku ingat di saat aku salat. Aku akan bercakap-cakap dengan Allah.
sebelum tangan diangkat. Makanya sebelum itu kita disuruh wajib berwuduk dahulu. Artinya berasiahkan diri sebelum menghadap kepada Allah. Kalau kau puasa bertarimo, kalau ibadah kau bertarimo, berasiahkan wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan. Perkataan, perbuatan, lahir dan batin. Tu makanya saya suruh orang kau puasa tu kau bapa mendoa orang di rumah. Diimbau pakiah labai tuangku malin. Bukan sama tu untuk mengaminkan doa daripada pakiah jumalin tu indah. Bukan itu saja hakikatnya. Hakikatnya apa? Dipanggil minantu nan jauh nan dake, dipanggil maetek mangah madang, dipanggil dusana nan jauh nan dake, dipanggil orang sekali liang. Di saat itulah disampaikan oleh tuan rumah, dek sabuk kita ke masuk bulan Ramadan. Ko ado tasorong kanaya, talindu katurun. Wal khata' minasyan sifatul linnas. Salah josil khilaf adalah sifat kita manusia. Mari kita sama-sama berita pemaaf. Kok tak pakai cean, kok ada kata nan salah, nan membuat batin kita tersinggung. Tolong beri maaf. Nan antara suami dan isteri, antara anak jo apa jo amainya, bambia tangarang gae, apa simpuah di muka orang gae, kalua ya mato. Maafkan kesalahan kami hai ayah dan ibu. Sejak kecil engkau kadangkan kami. 9 bulan disusukan, disekolahkan, lah karajo kami, lah barana kami, alah bahkan lah cucu kami. Tetapi terkadang kami lalai dengan engkau, hai ibu dan ayah. Dipacik tangarang gae menakua di sinan, keluar ayah mato. Indak bertarimu amal ibadah kami, doa ayah hai ibu. Bila tidak engkau maafkan kami. Reda Allah, rida walidain. Di sinanlah al-jamiatur rahmah wal furqatu azabah. Kesatuan antara anak dengan orang tua, keredaan orang tua terhadap anaknya, dan kepatuhan ketundukan antara anak kepada ibu dan bapaknya. Awala sibu jo anak bini wa, ala sibu bakarajo, ranggae tinggal surang di rumah indak tasilau, ijankan kakak sekali seminggu, sekali setahun terkadang indak tasilau, tanggung dosa dia anak di kampung akhirat. Ini yang dibersihkan. Jiwa kita yang dibersihkan. Antara kita sesama kita. Antara anak dengan bapa. Antara kita badungsa anak. Antara mama jo kemanakan. Antara kemanakan jo mama. Terkadang kemanakan dikacak langan labak langan. Dikacak batih labak batih. Nyola gadang katanya. Nang mama ni nyolendo. Iko nanti jadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal ingat. Bila seorang laki-laki telah membaca ijab dan kabul, 2 babat nang kadipiku ano. Nang pertamanya siap menjadi mama, nang kedua siap menjadi bapa. Bila saatnya, dima tampiknya. Kini lah banyak pematang di sawah hendak bapa matang, guru hendak babintala. Bila seorang laki-laki telah membaca ijab dan kabul, 2 babat nang dipiku ano. Nang pertama menjadi seorang mama, nang kedua menjadi seorang bapa. Bila saat menjadi seorang mama iaitu di rumah kemanakan. Bila saat menjadi seorang bapa iaitu di rumah anak. Ijan tabalik pasang. Lah jali awak di rumah anak sebagai bapa dipiku baban mama. Tantu tupak supadan anak awak di awak sasik aku bapa. Awak orang Sumando tantu jo batih tanah anak awak. Lah sasik. Cuba dirangkuah ke badan diri. Dipicik jangik tadi pada-pada. Tiba di rumah kemanakan awak, ada awak Sumando. Inyo manjak supadan awak. Inyo orang Sumando. Tentu dino supadan kemanakan awak, baraswati awak. Bantu tu puluh lah awak di rumah orang. Kau bapak macam-macam yang dimula. Bandak kabayu-yu kita ke bulan Ramadan. Al-jamyatur ramah wal furqatu azabah. Mudah-mudahan khutbah kita ringkas ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan pun juga kaum bapak yang mendengarkan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.